Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal penalaran matematika. Ini lanjutan dari video-video sebelumnya mengenai latihan UTBK 2026 ya. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap siswa diharuskan mendapatkan skor minimal agar bisa lolos ke babak berikutnya. Dan skor minimal yang harus didapat adalah 130. Oke, kita punya skor minimal itu sama dengan 30, 130. Setiap jawaban benar, misalkan kita lambangkan dengan B sebagai poin ketika menjawab benar. Poin jawab benar. Yaitu 4. Dan S untuk menunjukkan poin jawaban salah. Minus 2. Dan T atau tidak menjawab itu di sini kita kasih poin minus 1 ya. Jumlah soal yang diujikan totalnya itu ada 50 soal. Dan kalau ada seseorang di sini mampu menjawab 42 soal dengan nilai total yang didapat adalah 136. Maka pertanyaannya, banyaknya soal yang dijawab dengan benar. Pertanyaannya adalah B-nya gitu ya. Bukan B-nya, tapi soal yang dijawab benar pada 50 soal ini. Oke, sekarang kita inspect teman-teman. Kita periksa lagi. Di sini orang ini mampu menjawab 42 soal dengan nilai total ini. Oke. Dia dapat menjawab 42 soal. Berarti karena ada 50 soal ya, karena ada total 50 soal, maka ada 8 soal yang tidak terjawab. Jelas ya? Dan ternyata total keseluruhan nilainya itu adalah 136 gitu ya. Dan kita belum tahu berapa soal dari 42 soal yang dijawab itu benar dan salah. Nah, maka kita akan membagi lagi 42 soal yang dijawab ini oleh dia ya, dibagi menjadi 2 kasus, yaitu yang soal yang dijawab benar dan soal yang dijawab salah. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan X sebagai banyaknya soal yang dijawab benar, sedangkan kita misalkan untuk Y-nya banyak soal yang dijawab salah ya. Nah, karena ada 42 soal yang dijawab, ada 2 kemungkinan ketika menjawab 42 soal ini, yaitu benar atau enggak salah. Maka ketika X, yaitu banyaknya soal yang dijawab benar, ditambahkan dengan Y yang dijawab dengan salah, maka totalnya itu adalah banyaknya soal yang dijawab oleh dia gitu ya, yaitu 42 soal. Gitu ya. Jadi ini adalah akumulasi atau jumlah dari soal yang dijawab. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang kita lihat bahwa poin ketika dijawab benar itu adalah 4 dan poin ketika dijawab salah itu adalah min 2. Dan poin ketika tidak menjawab itu adalah minus 1. Sedangkan kita tahu bahwa soalnya itu ada 50. Dan nilai totalnya yang didapatkan oleh dia itu adalah 136. Nah, 136 ini adalah akumulasi atau jumlah dari banyaknya soal yang dijawab benar, yaitu X. Tapi ingat, dikalikan dengan poinnya, karena dijawab benar gitu ya, yaitu 4. Nah, terus ditambah dengan poin yang dijawab salah, yaitu Y, kalikan dengan poinnya, yaitu minus 2.
Terus ditambah dengan banyaknya soal yang tidak dijawab, yaitu sebanyak T misalkan ya, ditambah T. Nah ini poinnya kali min 1, jadi ini tinggal dikurangi T aja. T ya. Ini sama dengan berapa totalnya? 136. Sekarang kita tahu bahwa T-nya itu adalah banyaknya soal yang tidak dijawab gitu ya. Karena di sini ada 50 soal dan yang terjawab ada 42, maka soal yang tidak terjawab adalah sebanyak 8 ya. Berarti ini dikurangi 8 sama dengan 136. Maka kita punya 4x minus 2y sama dengan 136. Ini pindah ke kanan jadinya plus 8. Berapa nih? 144 ya. Oke, kita punya sebuah persamaan, sistem persamaan dua variabel dengan dua variabel tentunya. Berarti kita bisa menentukan semua variabel. Nah, karena yang ditentukan atau yang ditanyakan adalah jawaban atau banyak soal yang dijawab benar, sedangkan soal yang dijawab benar itu kan dilambangkan sebagai X, maka kita tinggal menentukan nilai X-nya saja. Sehingga apa? Sehingga kita tinggal menghilangkan bagian Y-nya aja gitu ya, dengan cara mengeliminasi. Kita kalikan kedua ruas yang bagian atasnya gitu ya. Jadi yang ini kita kali 2, kedua ruasnya 2x plus 2y. 42 kali 2 itu 84. Yang bawahnya kita kali 1 aja, atau jangan dikali apapun ya. Biarin aja seperti ini. Ini supaya apa? Supaya kita bisa menghilangkan y. Dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena 2y ditambah minus 2y itu sama dengan 0 ya. Jadi ini 2x tambah 6x, 2x tambah 4x sama dengan 6x. Dan 84 tambah 144 sama dengan 228 ya. Sekarang kita mau menentukan nilai X, tinggal dibagi aja. Karena ini berupa perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian ya. Nah ini jadi hasilnya adalah 38 ya. Nah berarti banyaknya soal yang dijawab dengan benar atau X itu sebanyak 38. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.